Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di belajar bareng Andi Encil. Oke, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman masih semangat untuk belajar. Oke, kali ini kita akan belajar tentang cara membuat resensi buku. Teman-teman, apakah kamu sudah pernah mendengar istilah resensi? Atau bahkan kamu pernah diminta guru untuk meresensi isi buku favorit kamu di kelas? Masih banyak yang belum mengenali apa itu resensi dan bagaimana cara membuat resensi yang baik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur resensi serta bagaimana cara membuatnya. Mari kita pelajari. Oke, yang pertama yaitu pengertian resensi. Resensi adalah sebuah tulisan yang berisi tentang ulasan suatu buku. Kata resensi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu recensure, yang artinya melihat kembali, menimbang, atau menilai. Nah, untuk unsur-unsur resensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul resensi buku. Yang kedua, data buku. Data buku biasanya disusun sebagai berikut: judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, tebal buku, harga buku. Yang ketiga, pembukaan resensi atau lead. Yang keempat, isi resensi buku. Yang kelima, penilaian kelebihan dan kekurangan buku. Yang keenam, penutup resensi buku. Kemudian kita lanjut ke struktur teks resensi. Yang pertama yaitu identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga sinopsis, yang keempat analisis, dan yang kelima evaluasi. Oke, kemudian kita lanjut ke langkah-langkah meresensi buku. Yang pertama yaitu mengenali semua aspek buku yang diresensi, mulai dari tema, deskripsi isi buku, hingga jenis buku tersebut. Yang kedua, membaca buku yang akan diresensi secara komprehensif, cermat, dan teliti. Yang ketiga, menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus dan menentukan bagaimana bagian-bagian yang dikutip untuk dijadikan data. Yang keempat, membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. Dan yang kelima, menilai kualitas buku yang diresensi. Saat menilai kualitas sebuah buku yang diresensi, berikut ini ialah sejumlah hal yang menjadi indikator penilaian. Yang pertama, organisasi atau kerangka penulisan. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan bagaimana sistematika buku tersebut, seperti penyusunan bab dan subbabnya. Contoh kalimat yang berhubungan dengan organisasi dan kerangka penulisan. Buku ini mempunyai sistematika yang baik karena setiap bab disusun secara terstruktur, sehingga pembaca lebih mudah mengikuti alur pemikiran dari penulisnya. Yang kedua, isi pernyataan. Dalam hal ini, kita menilai bobot ide, analisis, penyajian data, dan kreativitas penulisnya dalam menulis buku tersebut. Contoh kalimat yang berhubungan dengan isi pernyataan resensi. Penulis buku ini mampu menampilkan ide-ide yang unik karena bukunya lebih banyak menonjolkan aspek kearifan lokal. Dalam hal ini, kita mengkritisi bagaimana pemakaian ejaan, penulisan kata, dan penyusunan kalimat di buku tersebut. Contoh kalimat yang berhubungan dengan aspek kebahasaan buku. Buku ini tidak cocok dibaca oleh kalangan remaja karena di dalamnya terdapat banyak istilah-istilah akademik yang hanya bisa dipahami oleh kalangan mahasiswa atau dosen. Kemudian aspek teknis. Dalam hal ini kita mencermati bagaimana tata letak buku. Contoh kalimat yang terhubung dengan aspek teknis buku dari tata letaknya.
kita dapat mencermati bagaimana bahwa buku ini disusun dengan cermat karena dipenuhi oleh ilustrasi yang mendukung penjelasan penulisannya. Nah, sebelum menilai, alangkah baiknya jika terlebih dahulu kita membuat semacam garis besar atau outline resensi itu. Outline membantu kita ketika menulis, mengoreksi, dan merevisi hasil resensi. Kemudian kita lanjut ke kaidah kebahasaan resensi. Yang pertama, konjungsi penerang, seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Yang kedua, konjungsi temporal, seperti sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Yang ketiga, konjungsi penyebab, seperti karena dan sebab. Yang keempat, pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada akhir teks, seperti jangan, harus, hendaknya. Nah, sudah paham kan teman-teman? Jangan lupa untuk lebih banyak berlatih ya, agar kamu dapat membuat teks resensi yang baik dan benar. Jika teman-teman masih kurang paham, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih.